wa ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita mengucap syukur karena pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita yang sudah memasuki hari ketiga. Juga tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Ya, baiklah para peserta Anda sekalian, di tengah-tengah kita di sini sudah hadir Bapak pemateri yang akan membuka materi pertama pada hari ketiga ini, yaitu beliau atas nama Bapak Subhan Majid. Beliau di Mandua Kota Parepare itu sebagai guru BK. Juga kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Madrasah, beliau dipercayakan untuk mengemban tugas sebagai pembina PIK remaja ya, seperti itu. Jadi juga di tengah-tengah kita di sini sudah hadir beberapa Bapak Ibu guru, ada Bapak Abu Hajab Musalam sebagai Kepala TU, ada juga Pak Helmi, ada Ibu Afrianti. Itu semua merupakan tenaga pendidik dan kependidikan di Mandua Kota Parepare. Juga ada Bapak Nur Hasman selaku bendahara. Juga ada Pak Ustaz nanti hari ini pembina asrama tahfiz, Pak Ustaz Syahrudin Abbas juga akan memberikan materi pada hari ini ya. Jadi kalau di jadwal kemarin harusnya hari terakhir, jadi tadi saya sudah informasikan di grupnya peserta didik baru kali ini bahwa hari ini ada pertukaran materi ya. Jadi hari ini itu juga nanti akan diberikan materi tentang pengenalan program tahfiz. Ya, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita sekarang berada di pukul 7.58 yang harusnya memang 7.30 tadi sudah mulai, namun karena kondisinya peserta masih kurang, jadi kondusifnya baru kita bisa mulai sekarang. Untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Subhan Majid, yaitu tentang peraturan akademik dan tata tertib madrasah. Kepada beliau kesempatan ini kami berikan sepenuhnya. Tapi Pak silahkan dilanjutkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian para peserta didik yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan Matsama yang mana pada hari ini merupakan sudah masuk hari ketiga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga. Dan tak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan panutan kita, Nabi yang merupakan teladan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mengikuti materi, yaitu materi pengenalan peraturan akademik dan tata tertib siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare. Namun sebelumnya, meskipun sudah diperkenalkan, saya juga sudah diperkenalkan tadi nama dan tugas saya, cuma belum lengkap.
Sudah disebut juga bilang saya guru BK di Mandua ya. Wah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Ya, jadi saya di Mandua itu guru BK, di mana saya akan membantu kalian untuk membentuk kemandirian kalian selama kalian belajar di Mandua, insya Allah 3 tahun, selama 3 tahun ke depan. Jadi dalam perkenalan ini, karena kalian sudah tahu nama saya, tugas saya, tampilannya seperti inilah tampilan saya, tampilan guru BK kamu. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang melihat saya, tapi saya pribadi belum bisa mengenali kalian satu persatu, karena sangat sulit untuk mengenali kalian lewat Zoom seperti ini. Nah, jadi kalaupun di luar nantinya, apakah kita ketemu di jalan atau seperti apa, mungkin karena mungkin saya tidak mengenali kalian, ya bolehlah kalian yang dulu menegur saya, karena itu ya, supaya kita bisa mengenal lebih jauh lagi, bukan cuma di Zoom, tetapi kita bisa berkenalan lebih jauh di dunia nyata, ya. Pribadi juga merasa senang bisa membawakan materi ini karena materi ini agak nyambung dengan tugas pribadi saya. Tugas saya di sekolah mengenai tata tertib dan tata tertib akademik dan aturan akademik. Jadi untuk itu mari kita langsung masuk kepada materinya. Jadi di sini ada 2 ya, peraturan akademik dan tata tertib siswa Mandua Parepare. Tapi nanti itu kita akan ramu, di sini kita sudah meramu menjadi satu kesatuan peraturan yang nanti akan ditampilkan oleh host. Ya, ini dia tampilannya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, kelihatannya terpisah tapi sebenarnya itu menjadi satu, ya, yaitu peraturan akademik dan tata tertib. Apa maksud dan tujuannya ini? Sehingga ada peraturan akademik dan tata tertib. Mungkin sebelumnya kalian juga sudah pernah mendapatkan di sekolah yang sebelumnya, SMP maupun sanawiyah. Kalian sudah pernah mendapatkan yang namanya tata tertib sekolah. Di Mandua juga itu ada. Nah, cuma kita mau memperjelas apa sih tujuan dari peraturan akademik dan tata tertib ini. Jangan sampai di kepala kalian bahwa tata tertib ini mengikat kami, tidak membuat kami tidak bisa leluasa untuk bergerak ke sana dan ke sini. Jadi bukan seperti itu ya. Sebenarnya peraturan akademik dan tata tertib itu tujuannya itu adalah bagaimana caranya membantu kalian dalam apa istilahnya itu, dalam menempuh pendidikan sesuai waktu. Itu ya. Jadi tata tertib dan peraturan itu dibuat di sekolah itu untuk memudahkan kalian mengikuti pelajaran. Bagaimana maksudnya sesuai waktunya? Untuk tingkat pendidikan menengah atas kah atau setara, kalian menempuh pendidikan 3 tahun.
guys. Evanity dan Evan. Ya guys. Siapa itu masalah jalan di papan? Enggak. Enggak ada kan itu. Bukan di saya. Baru dijelaskan tertib. Aku tak tahu. Anda semua sambil menunggu pemateri masuk kembali, saya harap tetap stay di Zoom. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Yes, Bum. Yang mau menyanyi supaya di-unmute. Saya menyanyi saya. Mic-nya jangan diaktifkan kalau mau menyanyi, apalagi kalau suaranya tidak mendukung. Bu. Tadi tuh, Bu. Biar Mi, Bu. Sekali-kali. Menyanyi mau. Menyanyi mau yang mau menyanyi. Mau menyanyi. Zara mensuruh. Sucino saja, Bu. Tahu Rama. Rama, benar-benar. Ding, jangan sampai suara kalian masuk di rekaman. Terus merusak. Habis ini. Wah, Sawir. Nyanyi mau Sawir. suara kalau Mau menjadi ini mau sama Musawir deh, buku saudara itu. menyanyi muku. Hewan apa? Ayo. Siapa yang mau menyanyi? Tegar mau menyanyi tadi Nabi. Siapa? Tegar. Lagu apa? Lagu Uping Iping. Tidur. Abang tukang bakso nah. Tidur. Uping Iping. Tidur. Iya, saya Miga. Gumpi. Punya saya Tunggu, gombal. Tunggu Mi pembelajaran lanjut. Oh, ditunggu sih lagi dah. Ngantuk keseding. Lagu bintang kecil namanya nyanyikan. Bintang kecil itu guys. Berhenti no. Cicak dinding bagus. Lagunya anak baru masuk sekolah. Nina Bobo. Ai, cakar itu gimana tuh? Bantar belakang. Dia rekam sini pembicaraanmu nah diammu saja. Ya, oke. Apa saya bisa didengar? Bisa Kak didengar kembali? Bisa. Pak. Oke. Jadi mohon maaf, sinyal saya di sini agak lemah karena barusan mati lampu. Iya, Pak. Jadi tadi agak terganggu. Jadi saya lanjutkan ya. Iya. Oh iya, Pak. Jadi saya ulangi kembali. Kenapa
peraturan akademik dan tata tertib di sekolah itu harus ada, karena itu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu salah satunya itu adalah membantu para peserta didik mengikuti pendidikan secara normal sesuai waktunya selama 3 tahun. Itu. Jadi bagaimana caranya kalian bisa menempuh pendidikan di MAN 2 selama 3 tahun tanpa mengalami hambatan. Nah, itu tujuannya itu peraturan, apakah itu peraturan akademik ataupun tata tertib. Yang kedua adalah memperkenalkan kepada peserta didik etika berperilaku sebagai siswa MAN 2. Jadi tata tertib itu mengatur tentang etika berperilaku di sekolah. Itu. Karena madrasah ini merupakan sekolah lanjutan dari sekolah kalian yang sebelumnya, tentunya ada perilaku-perilaku yang seharusnya sudah tidak kalian lakukan di tingkat madrasah aliyah. Meskipun kalian pernah melakukan itu di tingkat SMP ataupun tingkat SMA, MTS. Contohnya mungkin yang dari SMP, contoh ini ya, contoh saja. Waktu SMP kan kalian cuma mengenakan seragamnya di sana kan, seragam putih abu-abu dengan mengenakan celana yang sampai lutut atau di atas lutut. Nah, itu. Sementara di madrasah aliyah itu sudah tidak mengenakan celana seperti itu, tapi mengenakan celana panjang, menutupi semua aurat mulai dari pusat sampai ke mata kaki. Nah, itu aturannya. Karena kita bisa bayangkan dengan umur seperti ini kalian masih mengenakan celana pendek ke sekolah, itu kan sudah istilahnya sudah tidak layak. Nah, itu jadi salah satu contohnya itu bagaimana mendewasakan kalian ya, tadinya pakai celana pendek kan identik dengan perilaku kekanak-kanakan. Nah, di sini kalian sedikit didewasakan dengan memakai celana panjang seperti itu. Jadi mau memperkenalkan etika berperilaku sebagai siswa MAN 2. Yang selanjutnya peraturan akademik, karena memang pada pengalaman selama ini dari kakak-kakakmu yang lalu selama mengikuti pembelajaran di MAN 2, banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaitannya dengan belajar di kelas. Nah, waktunya di masa normal masih tatap muka, banyak teman-teman yang lalu-lalu itu kakak-kakak kelas sekarang bahkan masih ada sampai sekarang itu, sementara belajar mereka tidak mengikuti pelajaran. Ada juga diberi tugas dia tidak mengerjakan tugas. Nah, padahal itu semua menjadi persyaratan untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhir kalian sebagai siswa. Jadi kalau tidak diikat dengan peraturan akademik, mereka seenaknya tidak akan seenaknya mau tidak mau mengikuti pelajaran. Apalagi sekarang di masa pandemi, yang segala sesuatunya dilakukan dengan online atau lewat daring. Seperti contohnya ini saja ya, kita Zoom saat ini, mungkin masih ada teman kalian yang belum mengaktifkan layar. Itu kan etikanya itu kalian harus mengaktifkan layar supaya tampil apakah kalian betul-betul mengikuti materi ini atau tidak. Sementara yang menutup layar kan bisa saja layarnya aktif, tapi tidak muncul gambarnya, ternyata dia tinggalkan HP-nya atau laptopnya. Nah, seperti itu. Etika-etika yang tidak seharusnya muncul pada saat pembelajaran, dan itu menunjang nilai kalian. Sementara untuk tata tertib, yaitu tadi mengatur
sikap kalian. Sikap kalian bagaimana kalian berperilaku selama menjalani pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare. Berikut ini ada materi yang sudah ditampilkan oleh host. Materi ini merupakan petikan dari tata tertib Madrasah Aliyah Negeri. Tata tertib ini sebenarnya masih tata tertib yang diramu untuk tatap muka. Artinya tata tertib memang yang ada di Man 2 selama ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diterapkan pada saat sekarang ini di masa pandemi. Jadi baik, saya jabarkan satu persatu. Jadi tata tertib ini ya sudah meramu semua peraturan akademik dan sekaligus tata tertib Man 2 Parepare. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah setiap siswa wajib bersikap sopan, santun, serta menghormati Bapak dan Ibu guru, baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Demikian juga antar sesama siswa. Jadi pada poin pertama ini kelihatannya peraturannya ini berlaku pada saat tatap muka. Tetapi ini juga tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diberlakukan pada saat pembelajaran daring seperti saat sekarang ini. Contohnya, siswa wajib bersikap sopan, santun, serta menghormati. Jadi sikap sopan dan santun itu tidak hanya ditunjukkan pada saat kita bertatap muka langsung. Di pembelajaran daring juga berlaku ini bersikap sopan. Salah satunya tadi itu yang saya sebutkan tadi itu pada saat kita Zoom seperti ini, masih ada yang belum mengaktifkan layarnya. Masih ada yang belum menampilkan dirinya di layar. Nah, itu kan bukan perilaku yang sopan. Seharusnya sebagai siswa yang baik, apapun bentuknya, kalau dia berupa Zoom, dia bisa menampilkan gambar kita, tampilkanlah. Bisa menampilkan diri kita, tampilkanlah. Jangan disembunyikan, karena itu bagian dari bersikap sopan dan santun dari ucapan. Nah, misalnya dari Zoom ini, saya menginginkan tadi masih ada muncul suara-suara sementara saya membawakan materi. Nah, itu artinya kalian tidak santun, apalagi sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya dikeluarkan pada kegiatan Zoom meeting ini. Serta menghormati Bapak dan Ibu guru. Nah, saya kira kalian bisa menangkaplah bagaimana cara menghormati Bapak dan Ibu guru. Hormati itu misalnya memposisikan diri di sini, kalian memposisikan diri sebagai siswa. Nah, saya diposisikan diri sebagai guru. Misalnya setiap kali mau berkomentar, acungkan tangan, menghormati Bapak, tidak asal bicara saja. Nah, terus panggilan tidak cuma menyebut nama saya misalnya. Bagaimana ini Subhan? Tidak, pasti simpan di depannya. Misalnya bagaimana ini Pak Subhan? Demikian pula saya ke kalian itu untuk menghormati kalian sebaiknya menggunakan kata memanggil kalian dengan sebutan enak. Nah, itu kan contohnya seperti itu ya. Jadi poin 1 ini berlaku bukan saja di tatap muka, tetapi juga di pembelajaran seperti ini. 2. Setiap siswa wajib bersikap sopan santun dan menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan terhadap sesama siswa dalam lingkungan madrasah tanpa memandang perbedaan ras, suku, dan asal daerah. Nah, ini. Poin kedua ini sangat mengena pada diri peserta didik sekalian, karena kita ketahui bahwa peserta didik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri ini asalnya dari beragam daerah, suku. Mungkin rasnya masih sama,
Cuma asal daerah dan sukunya ini yang berbeda-beda. Disinilah kekayaan kita sebagai siswa Mandua, karena kita di sini kaya akan perbedaan asal muasal peserta didik. Nah, tentunya dengan perbedaan ini kita harus menjunjung tinggi toleransi, bersikap sopan ke sesama peserta didik. Karena meskipun kalian berbeda asal daerah dan suku, tetapi niat dan tujuan kalian di sini kan satu, yaitu mengikuti pendidikan, mengejar cita-cita kalian supaya kalian bisa berhasil. Nah, itu. Jadi di sini tidak ada, di madrasah itu tidak ada istilahnya perbedaan, semuanya sama. Kalaupun ada perbedaan, kita harus menjunjung tinggi toleransi. Jangan karena teman kita berasal dari daerah yang berbeda dengan kita, seenaknya kita mau memperlakukan mereka tidak sewajarnya. Itu tidak boleh, tidak seperti itu ya. Jadi poin kedua ini kita harus menjunjung tinggi toleransi. Nah, apakah ini juga berlaku di pembelajaran Zoom atau daring seperti ini? Ya, berlaku. Nah, contohnya kalau kalian melihat di layar perilaku teman kalian yang misalnya posisi biasanya itu anak-anak itu maksudnya bercanda, tetapi kata-kata yang dikeluarkan itu tidak bisa diterima oleh temannya karena adat istiadat atau tradisi seperti itu tidak pernah ditemukan di lingkungannya. Jadi tolong, selama kalian menempuh pembelajaran di Mandua, karena itu tadi kalian sekolah kita ini kaya akan perbedaan, tolong dijaga betul itu. Kalau kebiasaan kalian misalnya bersenda gurau pada orang-orang yang ada di lingkungan kalian, belum tentu, mungkin orang-orang di lingkungan kalian bisa menerima, tapi di Mandua ini belum tentu seperti itu, karena itu tadi asal daerah kita dan tradisi yang mengikat yang berbeda-beda. Jadi perlu penyesuaian, apalagi kalian masih baru di kelas 10. Jangan sampai persoalan tata bahasa atau persoalan perilaku yang tidak lazim mereka lihat, kalian akhirnya bertengkar atau bahkan mungkin berkelahi. Nanti kalian itu, apalagi kalian di kelas 10, artinya dalam tahap penyesuaian. Insya Allah kalau kalian sudah beranjak ke kelas 11, 12, pelan-pelan perbedaan itu pasti akan terkikis dengan sendirinya. Kalian sudah bisa berbaur dengan teman-teman dari daerah yang lain. Jadi itu ya. Untuk kelas 10 ini, tolong, pesan saya, tolong junjung tinggi toleransi. Karena tidak semua yang keluar dari mulut kalian dan perilaku kalian bisa diterima oleh teman kalian ya. Jadi bersikaplah sewajarnya. Nah, jangan berlebihan. Nah, itu. Terus poin berikutnya, poin ketiga, setiap siswa harus berpakaian rapi dan berkewajiban memakai seragam madrasah yang telah ditetapkan. Di sini ada poin-poinnya. Jadi ini pada poin ketiga ini mengatur tentang seragam. Seragam yaitu setiap hari Senin dan Selasa baju putih. Baju putih untuk pria dan wanita, mengenakan celana atau rok warna abu-abu. Kerudungnya kerudung putih bagi wanita, lengkap dengan lambang OSIM madrasah dan atribut Mandua Parepare. Jadi setiap hari Senin ini, jadi setiap hari Senin dan Selasa itu kalian diwajibkan mengenakan seragam yang sudah ditentukan layaknya siswa sekolah menengah atas, yaitu baju putih dan bawahan apakah itu celana atau rok yang berwarna abu-abu.
Terus dilengkapi dengan lambang OSIS madrasah dan atribut Mandua Parepare. Nah, ini sangat penting. Ini juga banyak yang mengabaikan ini. Lambang-lambang atau atribut Mandua yang ada di seragam mereka. Itu anak-anakku sekalian jangan diabaikan ya, karena itu lambang-lambang menandakan diri kalian berasal dari sekolah mana. Itu kalau kalian mengenakan seragam putih abu-abu, lengkap dengan lambang OSIS-nya, kalian misalnya naik angkutan umum, PT misalnya, tanpa ditanya, orang sudah tahu, bilang, oh ini anak siswa dari Mandua. Betapa pentingnya itu lambang dan atribut sekolah. Nah, kita bisa membedakan. Sementara kalau tidak punya atribut sama sekali, di angkutan umum, orang ragu-ragu, ini anak sekolah atau bukan. Karena dia cuma memakai pakaian seragam putih abu-abu, tetapi tidak memiliki lambang. Jadi kalau ada kejadian di luar, kejadian yang tidak diinginkan, susah untuk menghubungi orang tuanya atau orang yang dikenal karena tidak adanya atribut. Kalau kalian sebagai siswa melengkapi pakaiannya dengan atribut Mandua atau lambang-lambang sekolah yang lainnya, kalau ada apa-apa di jalanan, apakah kalian kemalingan, kerampokan, ataupun kecelakaan, orang langsung mengenali bahwa oh ini siswa Mandua. Langsung hubungi gurunya, sekolahnya untuk mendapatkan pertolongan ataupun bantuan. Itu ya. Jadi untuk seragam, Senin Selasa putih, bawahan abu-abu. Rabu dan Kamis, baju batik. Dan bawahannya itu sudah ditentukan dari baju batiknya. Ada memang celana yang disiapkan untuk ataupun rok yang disiapkan untuk berpasangan dengan baju batik, baik pria maupun wanita. Dan ada sudah diatur itu berdasarkan tingkatan kelas. Jilbabnya itu menyesuaikan juga dengan baju batik yang diterima. Untuk hari Jumat dan Sabtu, pakaian pramuka dengan lambang dan atribut pramuka sesuai ketentuan yang berlaku dan berjilbab coklat bagi wanita. Nah, ini lagi. Jumat dan Sabtu kalian dianjurkan untuk berpakaian pramuka. Sekali lagi, dengan bajunya itu dilengkapi dengan atribut pramuka. Atribut pramuka yang dimaksud di sini lengkap lambang-lambangnya ya. Kalau persoalan sempritan dan sangkur tidak usah, cukup atributnya saja yang dilengkapi lambangnya. Supaya kalau kalian berada di luar pada hari Jumat dan Sabtu, kita bisa membedakan mana siswa, mana bukan. Toh? Jangan sampai kalau kalian berpakaian pramuka tanpa atribut, jangan sampai apalagi sekarang ini menjelang Idul Adha, Idul Kurban, jangan sampai kalian dikira sapi. Karena seragam pramuka kan hampir sama warnanya dengan sapi. Contohnya ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan lambangnya, ketahuan bahwa oh ini anak sekolah. Tapi kalau kalian memakai pakaian pramuka tanpa lambang, jangan sampai nak kira ke sapi masyarakat bilang oh sapi itu berkeliaran ya. Nah, itu ya. Jadi itu betapa pentingnya ini seragam. Terus bagian D, pakaian seragam olahraga dipakai pada jam pembelajaran olahraga. Nah, ini artinya seragam olahraga itu memang sudah disiapkan sekolah untuk kalian gunakan pada saat pembelajaran olahraga. Diusahakan jangan lagi, kalau kalian sudah menggunakan seragam olahraga, jangan lagi menggunakan baju-baju lain untuk mengikuti kegiatan olahraga, kecuali mendapat izin dari guru olahraganya itu. Apakah pakaian seragam ini mulai dari Senin sampai Sabtu cuma berlaku di waktu normal? Tidak. Di saat pembelajaran sekarang pun berlaku. Nah, bagusnya itu kalau kita meskipun lewat Zoom seperti ini, bagusnya itu kalau kita mengenakan seragam sekolah untuk mengikuti pelajaran.
Apalagi kalau sudah mandi segar, pakai parfum, pakai seragam sekolah, duduk di depan laptop atau di depan HP yang digunakan untuk mengikuti pelajaran. Jadi itu tetap berlaku ya. Yang keempat, rambut siswa pria tidak dibenarkan panjang atau gondrong, serta semua siswa tidak dibenarkan mengecat atau mewarnai rambut dan kuku. Jadi untuk siswa pria di sini ditekankan bahwa tidak dibenarkan rambutnya panjang, apalagi gondrong. Nah, jadi panjang dan gondrong ya. Bisa kalian bayangkan kalau kalian mengenakan seragam, kalian sebagai anak sekolah rambutnya panjang. Nah, sebenarnya model rambut itu juga menandakan identitas. Ya. Kenapa kalian dilarang panjang rambut ataupun gondrong? Untuk menandakan bahwa kalian pelajar. Yang namanya pelajar itu memang harus rambutnya rapi, pendek, tidak gondrong. Kalau panjang kan tidak tahu dibedakan apakah ini pria atau wanita. Begitu pula kalau gondrong. Gondrong kan rambutnya itu yang acak-acakan itu sudah panjang, gimbal lagi atau apa. Jadi itu sebenarnya rambut itu diatur supaya menandakan kalian pelajar. Kan kebanyakan yang berkeliaran itu kalau mereka yang gondrong dengan panjang rambutnya itu biasanya disebut apa kalau di luar itu? Bambong, preman, orang gila. Itu kan atribut-atribut itu jangan melekat pada diri kalian. Karena yang namanya pelajar itu memang ada aturannya. Nah, kalau orang gondrong baru ki lihat takut maki. Pasti bilang ki, pasti bukan orang berpendidikan ini, pasti preman ini. Karena jangankan anak sekolah, orang bekerja saja itu tidak ada yang panjang rambutnya atau gondrong. Pekerja ya pekerja. Nah, yang banyak berkeliaran laki-laki itu di depan umum dengan rambut panjang dan gondrong, ya itu tadi orang putus sekolah, preman, dan sejenis. Panjang. Tuh. 5. Siswa hadir di madrasah selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam pembelajaran pertama dimulai dan wajib mengikuti proses pembelajaran sampai pada jam pulang tiba. Nah, ini untuk waktu normal ya. Nah, kehadiran di madrasah. Tetapi untuk saat ini kalian tetap diharapkan hadir selambat-lambatnya 5 menit sebelum pembelajaran meskipun lewat Zoom ataupun lewat daring itu. Jadi jangan kita terlambat seperti sekarang ini. Sudah lewat setengah jam masih banyak yang belum hadir. Itu. Kalau nanti pada proses pembelajaran berlangsung jangan seperti itu ya. Usahakan kalian hadir tepat waktu dan mengikuti pembelajaran sampai pada jam pulang. Kalau sekarang sampai pada pembelajaran itu selesai. Saya mau mengatakan seperti ini. Untuk pembelajaran daring, inilah pembelajaran yang paling mudah dilakukan dibandingkan kita tatap muka atau normal sebelum pandemi. Kenapa saya bilang paling gampang dilakukan? Karena kita tinggal menyiapkan perangkatnya HP dan kuota, terus jaringan, itu saja yang kita siapkan untuk mengikuti pembelajaran. Tempatnya tetap di rumah. Nah, sambil belajar bisa santai. Beda kan kalau di sekolah. Kalian belajar tidak bisa santai karena harus duduk berjam-jam di tempat yang sama dengan posisi yang sama. Sementara kalau di rumahmu enak sekali. Bisa ada air panas di sampingmu.
bisa ada camilan di sampingmu sambil mengikuti pelajaran. Nah, Aku tahu itu kan? Nah, jadi tidak ada sebenarnya. Makanya saya heran kalau masih ada siswa yang malas mengikuti pelajaran di masa pandemi ini. Padahal pembelajaran di masa pandemi ini mengikuti pelajaran itu sangat-sangat mudah. Nah, bisa begini ya, meskipun kalian belum mandi, yang penting rapi, kalian bisa tampil di depan kamera untuk mengikuti pelajaran. Itu artinya betapa gampangnya itu mengikuti pelajaran pada masa pandemi ini. Tapi masih banyak juga di antara kalian atau kakak-kakak kalian yang tidak bisa merasa setengah mati untuk mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Jadi itu ya. Jadi tidak ada yang membuat kalian terlambat ataupun tidak mengikuti pelajaran selama masa daring. Sesuai pada poin kelima ini. Terus yang keenam, apabila seorang siswa terlambat, wajib melapor kepada guru mata pelajaran di kelasnya atau guru piket untuk mengemukakan alasan yang sah. Jika dibenarkan oleh guru yang bersangkutan atau guru piket, maka siswa tersebut diperbolehkan mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Artinya, nak, meskipun pembelajaran lewat daring, kalau terlambat ki datang, tetap ki melapor sama guru mata pelajaran, guru yang membawakan pelajaran pada saat itu. Kalau memang masih diizinkan ki mengikuti, ya silakan. Kalau tidak, ya kita harus terima konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Itu ya. Terus yang ketujuh, apabila seorang siswa tidak dapat menghadiri pembelajaran di madrasah atau lewat daring atau lewat Zoom karena sakit, maka ia harus menunjukkan surat keterangan yang sah dari orang tua atau wali atau surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 3 hari. Nah, ini juga penting. Karena sekarang ini masa pandemi, kalau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan alasan sakit, apalagi kalau diperkirakan itu sakitnya bakalan lama, 3 hari atau lebih dari 3 hari, upayakan menghubungi pihak sekolah atau wali kelasnya. Nah, kalau bisa, supaya alasan kalian itu bisa diterima, alasan kalian itu masuk akal, layak dipercaya, usahakan orang tua kalian yang menghubungi wali kelas. Nah, kalau bisa, disertakan dengan surat sakit. Kalau perlu kirim ke sekolah. Atau kalau tidak bisa kirim ke sekolah, buat surat sakit ditandatangani oleh orang tua. Ya. Foto itu surat sakit baru kirim ke WA wali kelas. Seperti itu. Jangan mentang-mentang sakit langsung hilang saja. Nanti dicari baru ketahuan bahwa siswa tersebut sakit. Jangan seperti itu ya. Jadi usahakan kalau sakit meskipun lewat daring, tetap memberi informasi. Sebaiknya orang tua yang memberi informasi supaya layak diterima, bisa diterima. Karena ada juga itu biasa, siswa yang minta izin, alasannya sakit, ternyata dia berkeliaran kemana-mana. Jadi sebaiknya atau harus atau wajib orang tua yang menghubungi wali kelas bahwa kalian sakit atau tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit. Yang 8, apabila siswa meninggalkan pembelajaran karena sesuatu dan lain hal, maka harus mendapat izin atau persetujuan dari guru mata pelajaran. Ini poin 8 sama dengan poin ke-7. Cuma poin ke-7 tadi itu apabila sakit. Poin 8 ini apabila mau meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal yang lain. Misalnya sementara belajar terus tiba-tiba belajar daring ya, karena belajarnya di rumah, terus tiba-tiba mama tak butuh mau makan mau makan pecel ladang, tidak ada tomatnya. Nah, dia suruh Meki, nak
tolong belikan saya tomat di situ sebentar, Ji. Nah, meskipun sebentar, tetap kalian harus minta izin bahwa, Bu, Pak, saya izin dulu pamit sebentar saja karena saya lagi disuruh. Karena kebetulan orang tua tidak ada yang bisa disuruh. Nah, itu. Contohnya itu ya. Jangan minta izin pergi, disuruh sama orang tuanya, tidak kembali-kembali. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa, apalagi kalau misalnya pada poin ke-9 ini, tidak mengikuti pembelajaran sampai berhari-hari. Nah, melebihi 3 hari, 3 hari atau melebihi 3 hari harus meminta izin kepada kepala madrasah. Jadi kalau misalnya orang tua kita rencana untuk tidak hadir bukan karena sakit, karena ada sesuatu dan lain hal, misalnya ada hajatan keluarga, misalnya ada keluarga yang mau menikah, tidak bisa menikah kalau tidak hadir Ki. Nah, sementara letaknya jauh, misalnya dia menikah di Pulau Jawa misalnya, itu kan memakan waktu beberapa hari untuk ke sana. Suruh orang tua tak minta izin kepada kepala madrasah. Itu. Jangan asal pergi saja. Minta izin kepada wali kelas, dan kalau melebihi dari 3 hari, minta izin kepada kepala madrasah. Yang ke-10, setiap siswa diharapkan memanfaatkan jam istirahat dengan efektif dan efisien. Jadi meskipun di rumah, di mana waktu istirahat tak? Yaitu pada saat jeda antara pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain. Pada saat jeda itu manfaatkan betul jam istirahat di situ. Kalau haus Ki, minum Ki. Kalau lapar Ki, makan Ki. Tetapi jangan lama-lama, artinya manfaatkan jam istirahat seideal mungkin. Kalau pada saat waktu normal, jam istirahat kan memang sudah ditentukan di sekolah. Bahwa jam sekian istirahat pertama, jam sekian istirahat untuk salat duhur. Nah, tapi di sini kan tidak diatur seperti itu. Jadi diupayakan itu jam istirahat kalian pada saat pergantian pelajaran dari pelajaran satu ke pelajaran yang berikutnya. Di situ kalian manfaatkan. Kalau kalian mau buang air kecil, silakan buang air kecil. Kalau kalian haus, silakan minum dan sebagainya. Tetapi diefektifkan dan diefisienkan. Artinya jangan, kalau mau buang air kecil, jangan memakan waktu yang lama. Misalnya buang air kecil, masuk di WC, keluar dari WC, singgah di meja makan, ambil lagi makanan, apa segala macam. Nah, itu. Artinya diefektifkan itu. Kalau memang buang air kecil saja. Kalau haus, minum. Makan, lapar, makan. Baru kembali ke posisi untuk mengikuti pelajaran itu. Yang ke-11, pemeliharaan dan penjagaan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kelas masing-masing. Karena kita tidak belajar di kelas, jadi diharapkan ini, tadinya kalau memang kalian dianjurkan untuk memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan kelas, kalau bisa ini poin ke-11, pemeliharaan dan penjagaan ini dibawa ke rumahmu. Jadi karena sekarang kalian berada di rumah masing-masing, diupayakan itu sebelum Zoom atau sebelum jagalah kebersihan atau keamanan di sekitar tempat kalian akan melakukan Zoom. Contohnya sekarang ya, jangan sampai muncul itu latar belakangmu pakaian yang sudah kering belum dilipat. Nah, itu kan bagian dari keindahan. Usahakan ini kalau kita Zoom, usahakan itu latar belakang yang muncul di belakang kalian yang kemungkinannya ditangkap oleh kamera HP ataupun kamera laptop, utamakan hal-hal yang indah dan bersih. Tertib, upayakan supaya tempatmu itu belajar memungkinkan tidak berlalu lalang adikmu. Nah, yang bisa saja mengganggu kalian pada saat belajar. Itu ya, ketertibannya itu. Jadi itu, diharapkan ini poin ke-11. Tadi kalau memang ini dilaksanakan di kelas, kalau bisa dibawa ke rumah kalian masing-masing. Sebagai
kelas sementara kalian untuk mengikuti pelajaran, karena kita juga guru itu semangat melihat termotivasi untuk memberikan pelajaran kalau tampilan kalian itu indah dan bersih, baik diri kalian maupun apa yang ada di sekitar kalian pada saat mengikuti pelajaran secara Zoom seperti ini. Ya. Yang ke-12, siswa dan orang tua wali siswa wajib memenuhi surat panggilan dari pihak madrasah dalam rangka tindak lanjut bimbingan dan pembinaan siswa. Jadi kalau ada siswa yang melakukan penyimpangan perilaku dalam artian perilakunya itu keluar dari peraturan akademik maupun tata tertib sekolah, dan siswanya sudah ditegur tapi tidak ada perubahan, maka biasanya pihak sekolah, apakah saya maupun wakamat kesiswaan menyurat ataupun wali kelas menyurati orang tua kalian untuk hadir ke sekolah atau untuk bertemu dengan pihak sekolah dimanapun itu, kaitannya untuk menindaklanjuti pembimbingan dan pembinaan terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Itu ya. Jadi wajib kalau disurat orang tua atau kita sendiri, wajib itu memenuhi surat panggilan itu. Nah, apakah itu di sekolah ataupun di tempat lain yang sudah ditentukan, disepakati antara kalian orang tua dengan pihak sekolah, baik itu guru, saya sendiri sebagai guru BK atau wali kelas itu. Jadi ini 12 poin yang ada pada tata tertib. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya jelaskan di sini bahwa peraturan sekolah kita ini terdiri dari 3 bagian. Pertama itu tata tertib, yang kedua itu larangan, yang ketiga itu adalah sanksi dan ketentuan. Tadi sudah kita bahas tentang tata tertibnya, sekarang kita memasuki larangan-larangannya. Sebenarnya larangan-larangan ini lebih banyak dikenai bagi mereka apabila kita hadir pada tatap muka ini. Karena di sini yang dinilai di sini adalah sikap dan perilaku kalian secara langsung. Nah, seperti ini, tidak dibenarkan ada siswa meninggalkan lingkungan madrasah selama jam pembelajaran berlangsung kecuali seizin guru. Tidak dibenarkan memakai sandal kecuali dalam keadaan tertentu dengan melapor pada wali kelas. Nah, sementara sekarang biar kalian telanjang kaki, tidak ada masalah toh. Yang penting tidak telanjang pakaian. Nah, itu. Terus yang ketiga, 3A, tidak dibenarkan merokok dalam, ini paling juga merokok. Jangan sampai kalian mengikuti pembelajaran Zoom, kalian merokok di situ memperlihatkan adegan sementara merokok. Itu tidak dibenarkan ya. B, tidak dibenarkan merokok di luar lingkungan madrasah pada jam sekolah. Jadi pada saat jam sekolah, untuk sekarang ini jam 7 sampai dengan jam 12, apabila kita bertemu di luar sekolah pada jam sekolah, pada jam-jam itu, terus kalian merokok, ya ditemukan oleh guru kalian pelanggaran juga itu. Ya, jadi harus dipatuhi. Meskipun kalian tidak mengenakan seragam sekolah, tapi kalian berada pada jam sekolah, tetapi berkeliaran di luar rumah, apalagi sekarang ini pandemi, dianjurkan orang di rumah, merokok lagi berarti kalian melanggar, melakukan penyimpangan. Oke, tidak dibenarkan membawa Android. Ini lewat saja. 5 siswa hanya diizinkan membawa HP, lewat. 6, tidak dibenarkan memarkir karena lewat. Tidak dibenarkan ini. Jadi ini poin larangan ini kebanyakan pada saat kita nanti tatap muka. Demikian pula dengan sanksi dan ketentuan. Cuma ada yang saya mau jelaskan di sini pada sanksi dan ketentuan pada poin kelima. Itu pertama, dikeluarkan dari madrasah apabila siswa A kedapatan membawa barang seperti yang tersebut pada larangan 9 dan 10. Apakah itu larangan 9 dan 10? Oh, tidak dibenarkan membawa, menyimpan, mengedarkan buku kaset atau gambar-gambar yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nah, ini ya. Halo.
tolong di ini suaranya yang mengganggu itu. Jadi anak-anakku sekalian, untuk poin ke-9 pada larangan ini dilarang mengedarkan gambar-gambar yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Gambar-gambar seperti apa itu? Misalnya gambar-gambar yang berbau porno. Meskipun lewat Zoom sini jangan sekali-sekali tampilkan gambar-gambar yang berbau porno karena kalian akan dikenakan sanksi, dikeluarkan dari madrasah. Gitu ya. Apalagi mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, obat terlarang, dan nafsa. B. Melakukan perbuatan yang dianggap berbahaya yang tidak disebut dalam tata tertib ini. Nah, itu juga bisa dikeluarkan. C. Seringkali melanggar tata tertib. D. Absen, tidak hadir selama 15 hari berturut-turut tanpa berita yang sah dari siswa atau keluarga yang bersangkutan. Jadi kalau tidak hadir selama 15 hari berturut-turut, bisa dikeluarkan tanpa keterangan, baik dari Anda sebagai siswa maupun dari orang tua kalian atau wali kalian, maka kalian akan dikeluarkan dari madrasah. Itu ya. Nah itu. Jadi itu poin-poin yang saya sempat jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kalaupun ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak atas materinya hari ini terkait mengenai peraturan akademik dan tata tertib madrasah. Tentunya tata tertib di sini yang berlaku di Mandua, Kota Parepare. Baiklah, Ananda yang sekarang menjadi peserta didik baru, tentunya kalian akan beradaptasi dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Subhan. Dan mungkin ada di antara penjelasannya tadi yang masih ingin didiskusikan lebih lanjut, atau mungkin ada yang ditanyakan hal-hal lain yang masih dianggap perlu untuk diperjelas ya. Jadi boleh ditanyakan, silahkan. Secara langsung boleh, ataupun menuliskan di kolom chat juga boleh. Ya, bisa sudah dikurangi suaranya. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Apakah termasuk larangan jika ada siswa atau murid yang memakai aksesoris seperti gelang dan cincin pada saat di sekolah? Oke, pertanyaannya terkait aksesoris ya. Apakah diperbolehkan menggunakan aksesoris seperti kalung, cincin, dan jam tangan begitu? Kalau ya, Ahmad Musawir. Kalung, cincin, dan gelang. Oh, gelang ya. Kan kalau jam tangan gelang normal. Ya. Oke, jadi bagaimana Pak Subhan terkait mengenai pertanyaan dari Ananda Ahmad Musawir terkait apakah diperbolehkan menggunakan aksesoris jika memang nantinya ketika belajar tatap muka? Iya, dan dulu saya cari poinnya, ada kayaknya itu poinnya itu. Nah ini. Oke, saya bisa tangkap pertanyaan dari Ananda, yaitu apakah siswa pada saat tatap muka nanti ya tidak diperbolehkan memakai cincin, gelang atau aksesoris lainnya. Nah, jadi pada poin ke-7, poin terakhir ini, pada pemberian sanksi, siswa yang membawa barang yang tersebut pada larangan seperti perhiasan, Android, tablet, laptop, motor, helm ke sekolah. Dan dulu ada itu yang kan kalau jam tangan enggak apa-apa gitu karena untuk waktu lihat waktu juga. Ya, betul.
Di poin ke-7 Pak, ya kayaknya di larangan, bukan? Ini nih di poin keempat. Poin keempat. Pada larangan, poin keempat. Jadi ini ya. Tidak dibenarkan membawa dan memakai perhiasan dan make up berlebihan ke sekolah. Tidak dibenarkan membawa Android, tablet, dan sejenisnya ke sekolah. Jadi ini tidak dibenarkan membawa dan memakai perhiasan dan make up berlebihan ke sekolah. Ini lebih dikhususkan kepada peserta didik wanita, ya, memakai perhiasan dan make up yang berlebihan. Karena untuk siswa peserta didik wanita, make up yang berlebihan itu seperti apa? Misalnya, yang dianjurkan itu pakailah hiasi dirimu ke sekolah dengan hal yang wajar saja. Jangan berlebihan, misalnya pakai gincu, pakai merah-merah pipi, pakai bedak seperti orang mau ke pengantin. Itu jangan ya. Yang biasa saja. Lebih bagus kalau kalian tampil natural, cuma dipolesi bedak saja, cukup itu saja supaya terlihat supaya terlihat juga pesona keaslian dari kalian, ya. Karena kalau pakai gincu kok pakai apa, itu kan mirip kok tante-tante, jadi kita tidak tahu bedakan ini siswa atau ibu-ibu. Itu. Terus yang kedua, perhiasan, gelang emas, apa segala macam yang memungkinkan orang untuk berbuat jahat atau memungkinkan orang untuk melakukan atau berniat untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap kalian, itu ya. Tetapi poin 4A ini juga mengena kepada siswa pria. Biasanya kan laki-laki itu menggunakan aksesoris ke sekolah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kecuali itu tadi yang disebut jam tangan, oke. Tapi kan banyak juga itu siswa pria menggunakan gelang-gelang tali, gelang-gelang besi, apa segala macam itu yang memenuhi lengan tangannya bagian bawah. Itu kan apalagi kalau sampai 20 cm itu gelangnya kan mirip orang gila itu dilihat. Jadi tidak dibenarkan seperti itu. Karena aksesoris yang digunakan itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ada juga siswa laki-laki yang memakai rantai kalung. Kalau bisa jangan. Itu. Pokoknya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang melekat pada tubuh kalian, yang itu secara berlebihan sebaiknya tidak dibenarkan dipakai. Jadi itu kecuali jam tangan, betul, kecuali jam tangan. Kalau cincin ya cukup cincin-cincin yang biasa saja, cincin-cincin yang itu ada itu biasa yang besi putih itu. Jangan juga cincin yang berbentuk tengkorak, apalagi berbentuk salib, jangan. Itu ya dilarang. Ya, saya kira seperti itu, Nak. Ada lagi yang mau bertanya? Ini tadi ada tambahan, Pak, mengenai kacu dan lambang OSIS, katanya bagaimana itu, Pak? Kacunya apakah itu wajib dipakai? Terus lambang OSIS ini dapat di mana, Pak? Kalau peraturan kacu belum ada yang sini. Tapi kalau lambang dan atribut yang melekat pada pakaian, itu pakaian putih abu-abu ya, itu ada di sekolah. Itu disiapkan memang sama panitia itu. Itu ya, disiapkan memang sama panitia atribut yang melekat pada pakaian putih abu-abu, seragam putih abu-abu. Adapun untuk seragam pramuka, saya kira setiap kali kita membeli
membeli seragam pramuka, pasti ada lambang-lambangnya itu. Nah, yang biasanya itu tidak ada lambangnya kalau dia suruh jahit. Nah, itu biasa yang dia suruh jahit baju pramuka, dia lupa belikan lambang, atau memang dia sengaja tidak mau belikan lambang atau atribut pramuka. Nah, itu. Kalau kacu kan, kalau kalian mau memakai kacu ke sekolah lebih bagus lagi, tidak ada masalah. Kacu pramuka maksudnya kan? Nah, lebih bagus, lebih rapi. Saya kira seperti itu, Nak. Terima kasih Pak atas jawabannya tadi, tanggapannya. Tadi itu pertanyaan di kolom chat Pak ya. Ini saya lihat ada yang angkat tangan atas nama Alif Muhammad. Kenapa Nanda Alif mau bertanya? Pak, makasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah siswa-siswi diperkenankan membawa kendaraan pribadi? Sekian. Oh iya. Oh iya, mengenai kendaraan ya. Jadi apakah diperkenankan siswa nantinya ketika terjadi pembelajaran tatap muka itu diperkenankan untuk menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah? Ya, silahkan mungkin ditanggapi Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya itu pihak sekolah. Baru masuk dan pernah bahas. Pihak sekolah itu apa namanya? Tidak melarang dan tidak juga menganjurkan memakai kendaraan ke sekolah, ya. Jadi itu tidak melarang juga membawa kendaraan, tetapi pakai motor ke sekolah. Nah, tapi kalau kalian mau pakai motor ke sekolah, sudah ada juga disiapkan apa namanya, tempat parkir khusus untuk siswa yang mengendarai motor. Tetapi tidak dianjurkan ya, dan tidak juga dilarang. Kenapa? Karena kalau kalian memakai kendaraan sendiri, itu kan ada lagi aturan-aturan umum yang harus kalian penuhi. Nah, contohnya, apakah kalian sudah cukup umur untuk membawa kendaraan sendiri? Itu yang pertama. Karena rata-rata siswa, apalagi yang di kelas 10 ini kan, kisaran umur kalian kan 14-15 tahun. Nah, itu kan artinya jangankan membawa kendaraan, kalian belum layak untuk mendapatkan SIM, surat keterangan izin mengemudi, surat izin mengemudi. Jadi itu. Makanya alasan sekolah itu tidak melarang dan tidak juga menganjurkan. Tetapi kalau kalian membawa motor, disiapkan parkiran. Karena kapan kita bilang membolehkan siswa, berarti kita juga nak kena juga pasal, karena ada siswa yang belum cukup umur membawa kendaraan tanpa surat izin mengendarai. Jadi itu nak ya, silakan. Jadi itu persoalan kendaraan, apakah kalian mau memakai kendaraan umum atau mau memakai kendaraan pribadi dengan ketentuan disimpan di sekolah. Jadi kami pihak sekolah tidak pernah melarang dan tidak pernah juga menganjurkan. Itu. Tetapi kalau kalian bawa, sekolah menyiapkan tempat parkir tertentu untuk motornya siswa. Nah, ini juga bagi kalau misalnya memang kita kalau kedepannya ini kita akan sekolah tatap muka, tolong bagi mereka yang membawa kendaraan diparkir sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Jangan parkir sembarangan, motor tak. Itu ya. Utamanya itu apalagi karena di sekolah itu ada memang disiapkan parkir untuk mobil, ada disiapkan parkir untuk motor, ada juga parkir disiapkan untuk motor pegawai, ada juga untuk motor guru, ada juga untuk mobil guru. Jadi jangan sampai motornya siswa berada di tempat parkirnya guru. Nah, itu yang jadi tempatilah tempat parkir yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Itu juga menandakan ketertiban kita ya. Saya rasa itu nak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak.
Masih ada yang mau bertanya sekaitan dengan peraturan akademik dan apa namanya dan tata tertib? Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya tadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang kemudian hadir dari peserta didik baru yang kini mulai belajar mengenali lingkungan di Mandua, Kota Parepare. Ini ada pertanyaan kembali yang masuk ke room chat dari Nur Fatima. Kalau dalam kawasan asrama, bisakah pakai HP Android, Pak? Ya, barangkali mungkin ini asrama yang dimaksud bukan asrama tahfiz ya, tapi asrama di lingkup kelas reguler mungkin, Pak. Iya. Jadi begini nak, khusus untuk anak asrama itu ada peraturan tersendirinya di asrama. Kalau peraturan yang ada sekarang ini untuk kegiatan proses belajar mengajar aktif pada saat jam sekolah baru berlaku tata tertib yang saya uraikan tadi ini. Persoalan di asrama itu ada peraturannya tersendiri yang sudah dibuatkan oleh sekolah dan itu dijabarkan oleh pembinanya masing-masing. Apakah itu asrama tahfiz maupun asrama putra-putri untuk siswa yang lainnya yang ada di sekolah. Ya seperti itu nak. Kalau untuk asrama ada mereka punya peraturan tersendiri. Jadi terpisah dari aturan ini. Nanti ini berlaku pada saat jam PBM berlangsung belajar mengajar, yaitu jam kalau jam sekolah efektif tempo hari sebelum ini mulai jam 7 sampai dengan jam 4 sore atau jam 16.00 sore itu. Di luar dari itu kegiatan di asrama baik itu asrama tahfiz maupun asrama yang sudah disiapkan oleh sekolah itu ada peraturannya tersendiri, ada sama pembinanya masing-masing itu. Saya kira seperti itu nak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi terkait mengenai aturan yang berhubungan dengan asrama itu kembali nanti ke aturan masing-masing asrama ya. Jadi masing-masing asrama sudah dilengkapi dengan pembinanya. Jadi nanti berurusan dengan Bapak Ibu pembinanya ya. Kalau terkait mengenai segala peraturan yang terkait dengan lingkup asrama. Begitupun dengan atribut-atribut. Jadi nanti terkait atribut itu baik berupa lambang dan sebagainya itu nanti berhubungan dengan panitia PPDB ya. Kayak sepertinya disiapkan. Cuman kalau memang ada di antara kalian yang jahit sendiri misalkan karena ingin memperbanyak jumlah pakaiannya, itu nanti juga bisa berhubungan langsung dengan panitia PPDB ya. Silakan nanti berhubungan langsung dengan Bapak Ibu guru selaku panitia PPDB terkait mengenai atribut yang diperlukan terkait kebutuhan dalam seragam sekolah. Baiklah, masih ada pertanyaan kira-kira sebelum kita beralih ke materi selanjutnya? Ini ada yang kira tadi ada katakan ini atas nama Mada Irian dia. Silakan Mada, masih ya, ada kira-kira. Ini terakhir mungkin kalau untuk warna sepatu wajib warna hitam atau tidak Pak? Oke, untuk warna sepatu ya. Ya baiklah. Ya. Terkait mengenai aturan warna sepatu, tadi mungkin memang belum sempat dibahas. Silakan mungkin Pak Ube. Ya, memang untuk warna sepatu seragam hitam itu wajib itu ya, semua hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi kalau sudah ada ancang-ancang mau sekolah tatap muka, jadi persiapkan memang itu yang tidak punya sepatu hitam. Beli memang pakai sepatu hitam. Jadi hitamnya itu jangan lagi yang campur-campur ya. Hitam full. Hitam dengan alasnya. Ada itu juga sepatu. Atasannya hitam, alasnya putih. Biasanya itu di sepatu karet itu banyak seperti itu. Jadi yang dianjurkan di sini adalah, yang diwajibkan di sini adalah
sepatu hitam semuanya. Alas dan atasannya hitam. Talinya jangan lagi pakai sepatu hitam, talinya lagi yang berwarna-warni. Tidak boleh ya, pokoknya semua hitam. Oke, jelas ya, Nanda Mada Iriandi. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi untuk sepatu itu diharuskan menggunakan sepatu semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu hitam. Jadi kalau nanti kalian ingin membeli sepatu, memperbanyak koleksi sepatunya, sebisa mungkin warna hitam ya, supaya bisa digunakan ke sekolah. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau memang masih ada, bisa mungkin disampaikan ya, Ananda sekalian. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, bisa ditanyakan langsung di kolom chat. Nanti akan ditanggapi langsung juga oleh pemateri. Jadi karena sekarang sudah harusnya jam 9 tadi, sekarang sudah jam 9.14. Sekarang pemateri juga yang kedua sudah berada di room ini. Jadi sambil kita menunggu persiapannya, terima kasih sekali lagi Pak ya, Pak Subhan selaku pemateri. Tapi sedikit moderator. Iya, silakan Pak. Ya. Jadi sebelum saya beranjak dari Zoom, saya mau menyampaikan seperti ini karena untuk selanjutnya kalau memang ada hal-hal yang mau dipertanyakan sekaitan dengan peraturan akademik maupun tata tertib, silakan. Kalau masih ada yang penasaran atau mau mengetahui lebih jauh lagi, mau berdiskusi lebih ini lagi, silahkan menghubungi saya. Karena kedepannya itu kita akan sampai selama 3 tahun ke depan kita akan bersama. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di lain waktu ya. Bisa melalui WA ataupun menelpon langsung ke saya atau apa saja. Jadi sebelum diakhiri, saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik PAN 2 Kota Parepare. Dari manapun asal kalian di sini punya niat dan tujuan satu, yaitu menempuh pendidikan. Dan kami di sini selaku pendidik dan pembina, insya Allah akan membantu kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian menuju ke arah masa depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.